Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi lembaga survei terbaru LSI pendatang baru Pilgub Jawa Tengah 2024 pasangan Andika Prakarsa dan Wicaksono akhirnya unggul dari Kaisang dan Ahmad Lutfi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama video ini guys. Bismillah. Survei terbaru yang dilakukan LSI bukan Kaisang Pangarep yang memimpin survei. Namun seperti bisa kita lihat bersama-sama ada Andika Perkasa memimpin survei dengan 34,7%. Mantan Panglima TNI ini memimpin, sedangkan untuk Kaisang ini tertinggal jauh dari Andika Perkasa dengan poin 18,3%. Sementara ada Kapolda Jawa Tengah, ada Irjen Pol Ahmad Lutfi di 13,1%. Ya pemirsa, berbeda dengan survei sebelumnya, di mana Kaisang Pangarep ini menduduki peringkat pertama dengan 15,9%. Ini untuk survei pertama Irjen Pol Ahmad Lutfi di 12,9%. Sementara nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa ini tidak berada di 4 besar. Justru ini ada beberapa nama yaitu Abdul Wahid di 7,8% dan juga Raffi Ahmad di 6,8%. Sementara pemirsa untuk pasangan bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Ini adalah nama pasangan-pasangan yaitu pertama ada Andika Perkasa dan juga Wicaksono masih memimpin di 39,7%. Diikuti oleh pasangan Kaisang Pangarep dan juga Gus Yusuf ini di 28,3% dan yang terakhir ada Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin di poin 16,2%. Supaya saya bisa terus menyumbangkan pikiran, gagasan kepada penyelenggara negara melalui partai PDIP. Pokoknya keputusan Ketua Umum PDIP itu yang saya laksanakan. Yang penting PDI Perjuangan kompak, kemudian kita berusaha optimal dengan kemampuan yang ada. Karena kemampuan yang ada kan pasti bervariasi di masing-masing kota, kabupaten, provinsi. Yang penting dengan yang dimiliki yang terbatas itu berusaha optimal, udah itu aja. Enggak juga. Jadi di tim nasional pemenangan pilkada ini kami kan akan menggelar beberapa kali pelatihan untuk tim pilkada semua daerah yang akan mengikuti pilkada serentak ini. Para pembicaranya tentu adalah tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan terkait administrasi, terkait dengan juga ada kepala-kepala daerah atau mantan kepala daerah, ada menteri-menteri juga yang memberikan penguatan lah pada tim. Dan kebetulan Pak Andika Perkasa kan kita ketahui adalah mantan Panglima TNI, artinya sangat memahami tentang operasi TNI sebagai alat negara dan juga bagaimana TNI menyikapi pilkada dan lain-lain. Bagaimana bila ada oknum-oknum yang kemudian nanti bisa juga menggunakan kekuasaannya atau instrumen-instrumen negara dan bagaimana cara mencegahnya dan lain-lain. Jadi intinya itu yang dilakukan oleh Pak Andika ketika memberikan paparannya di acara kami. Namun kalau bicara soal majunya Pak Andika, ya bisa jadi. Bisa jadi Pak Andika juga akan maju di pilkada, tetapi Pak Andika ini kan sudah menjadi kader PDI Perjuangan, artinya adalah sesama petugas partai seperti saya dan rekan-rekan lain di PDI Perjuangan. Kita kalau sudah masuk di PDI Perjuangan, tentunya kita taat, kita tegak lurus, kita tunggu arahan dari DPP dan Ibu Ketua Umum di mana kita akan ditugaskan. Nah, khusus untuk Pak Andika memang yang menarik adalah beliau itu kita sedang banyak mensimulasikan, melakukan exercise apakah beliau dimajukan di DKI Jakarta misalnya, atau di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur gitu. Karena kalau kita lihat sosoknya, lihat kurikulum vitae-nya sebagai mantan Panglima TNI, tentunya beliau pantas untuk bisa maju di daerah manapun di seluruh Indonesia. Tapi kembali lagi juga beliau cukup dikenal, elektabilitasnya walaupun belum di atas
tapi juga bisa bersaing, dan ini masih ada waktu untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya terkait dengan survei, popularitas, elektabilitas, aksesabilitas, dan lain-lain. Tetapi yang utama bagi kami tentu kan harus memenuhi kriteria yang menguntungkan bagi daerah yang akan dia menjadi kepala daerah atau calon kepala daerah, dan bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, bisa menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan, sosial, ekonomi, maupun masalah-masalah lain. Dan itu ada dalam sosok Pak Andika Perkasa. Ya. Saya rasa cukup kalau sekelas Andika Perkasa ya, karena beliau mantan Panglima TNI dan cukup dikenal. Nah, masalahnya kan sekarang kalau kita bicara terkait dengan survei, itu kan masyarakat juga pertimbangan masyarakat untuk menyebut nama yang dia sebut itu kan juga karena dia tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang politisi dan juga sepertinya punya keinginan untuk maju gitu ya, ada kemungkinan untuk maju. Nah, tinggal di switch saja Pak Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI ternyata akan maju. Nah, ini masyarakat juga akan mengetahui saya rasa siapa Andika Perkasa. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat. Baik. Oke guys, jadi nama Andika Perkasa di bursa Pilgub Jateng semakin menguat. Hal itu dibuktikan melalui survei terbaru LSI, bukan Kaisang yang tertinggi, melainkan Jenderal Andika Perkasa yang tertinggi dengan perolehan 34,7%, Kaisang 18,3%, dan Ahmad Lutfi 13,1%. Tentu ini membuat khususnya Bu Megawati dan juga banyak orang terkejut yang sebelumnya survei Kaisang menunjukkan yang teratas, sekarang tertinggal lumayan jauh dari Jenderal Andika. Nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa memang akhir pekan ini semakin menguat untuk bisa diusung di Pilgub Jawa Tengah, guys. Jenderal Andika dinilai menarik dan punya elektabilitas yang bisa bersaing dengan nama-nama lain di Jateng, guys. Dan akhirnya, apa yang diucapkan oleh Hasto Kristianto sebelumnya, ini benar menjadi kenyataan. Hasto sebelumnya sempat mengatakan atau menyinggung soal elektabilitas Andika Perkasa di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya, Andika belum gerak ke akar rumput, namun elektoral sudah masuk 5 besar. Jadi, hasil dari survei terbaru ini tentu akan menjadi pertimbangan partai, khususnya Bu Megawati yang sebagai penentu untuk maju atau tidaknya Jenderal Andika di Pilgub Jawa Tengah, guys. Mungkin itu yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian selalu Denny? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.